PLT Wali Kota Bandung, yaitu Emma Sumarna, yang sebelumnya adalah sebagai sekretaris daerah, itu sekarang terbukti sebagai tersangka dalam korupsi CCTV Smart City yang ya kurang lebih total nilainya sekitar 900 jutaan. Semakin banyak proyek, itu akan semakin banyak peluang atau celah untuk korupsi. Korupsi ini memang sudah mendarah daging dan juga sudah level mengakar gitu loh. Jadi kalau menurut gue korupsi ini memang tidak bisa diselesaikan dalam sekejap saja tanpa ada ikatan aturan yang mendukung bagaimana ketegasannya kita terhadap anti korupsi gitu. Korupsi ini memang menjadi suatu hal yang mengandung ketidakadilan. Maling ayam aja bisa divonis 5 tahun sampai 6 tahun penjara. Ini yang maling jas-jas, maling duit rakyat, dihukumnya paling setahun, 2 tahun, paling lama 4 tahun gitu kan. Jadi ini nggak adil banget gitu. Dari rakyat untuk rakyat tuh nggak ada gitu. Bagaimana rakyat susah, bagaimana rakyat mencari demi sesuap nasi gitu kan. Ada segelintir orang yang menikmatinya dengan seenak-enaknya gitu, seenak jidatmu gitu. Padahal rakyat di level bawah itu pontang-panting buat cari uang. Gimana sih keadilan ini tuh gitu loh. Kalau kata sila kelima kan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai sila kelima ini bahkan menjadi tabu gitu. Hanya sekedar harapan atau cita-cita yang tertulis saja. Namun secara niat dan lisan itu tidak ada. Itulah yang menjadi kecewa bagi gue. Dan khususnya dengan kasus ini, PLT Wali Kota Bandung yaitu Emma Sumarna, era tuh, gitu. Marwah Sunda itu kan someah ya. Marwah Sunda itu adalah attitude, adab. Ya kalian itu adalah manusia yang tidak beradab. Di mana darah Sundanya? Ini bukan darah Sunda, darah setan namanya kalau kayak sorry to say gitu. Jadi gue agak malu sih sebagai orang Bandung yang notabene tinggal di Bandung dari lahir, punya pemimpin yang seperti ini gitu. Walaupun ya PLT doang ya. PLT just PLT nggak bisa. Meskipun PLT ya tetap pemimpin lah, harus kasih contoh gitu kan. Jadi gua itu nggak habis pikir ya. Kadang-kadang menurut pandangan umum gua pribadi ya itu sebenarnya kan halnya sepele gitu. Kasus suap itu kan berarti bisa aja dong nggak nerima duit, bisa aja nerima duit. Tapi begitu lu mengiyahkan bahwa ya gua ngambil bagian dari sini, nah itu yang jadi masalah gitu. Apalagi terbukti adanya uang. Dan lagian di level pemerintahan itu kan banyak banget permainan, salah satunya dengan tender-tender itu gitu loh. Gua aja heran gitu loh. Herannya adalah begitu yang menangani ini langsung pemerintah, dan ini proyek pemerintah yang dikerjakan oleh pemerintah ya, begitu banyak kesalahan ya, begitu banyak kesalahan, tapi nggak pernah ada yang usut. Tapi begitu swasta yang dapat, ya, swasta yang dapat proyek tersebut dari pemerintah, izin-izinnya, uji-ujinya, apa ribet, syarat-syaratnya ribet, kayak kelas nomor 1 aja gitu loh. Padahal pemerintahnya sendiri nggak becus gitu loh. Jadi apa? Akhirnya ketika pihak swasta itu mau buat mengajukan tender dan tahu kesulitannya di mana, ya udah sistemnya titip. Ya itulah terjadinya suap. Kasus suap-suap itu seperti itu. Wanipiro ini yang mesti kita mesti kita jadikan awareness terhadap masyarakat, bahwa jangan berharap pada siapapun. Berharap itu cuma sama Tuhan aja. Jangan berharap sama manusia, apalagi pemerintah. So itu saya, pemerintah juga bermain, kadang-kadang membunuh rakyatnya sendiri gitu. Makanya jangan sampai kita itu terpancing gitu loh. Dengan sulit, ya udahlah, gimana kalau dipermudah? Janganlah, itu tuh menghancurkan dan membodohi diri sendiri gitu. Berdikarilah, ibaratkan gini lah, lu lebih nyaman jualan gorengan dibanding lu harus kelihatan kaya dengan nilai proyek besar, tapi taunya suap menyuap, dan akhirnya akhirnya lu dipenjara. Jadi please, buat masyarakat Indonesia, salah satunya ini gue mengingatkan diri gue juga bahwa gue nggak memungkiri gue ini adalah konten kreator politik. Gue juga pasti banyak lah change yang akan menghampiri gue. Salah satunya bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, partai politik lah,
baik itu politikus apa segala macam, pasti ada. Tapi hal inilah yang selalu mengingatkan gue bahwa independensi dan sesuai dengan cita-cita Bung Karno, yaitu berdikari alias berdiri kaki sendiri, itu harus. Gue nggak bilang kalau gue itu nggak berpihak, karena itu pilihan gitu. Cuman gue hanya mendisklaimer bahwa apa yang gue putuskan ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk pemerintah. Oke? Jadi ya selamat buat Bapak Emma Sumana ya, semoga langgeng dan semoga menjaga amanahnya di dalam penjara ya. Oke, jangan lupa untuk selalu follow, like, komen, dan share juga di YouTube-nya Masino Jurnal, dan kita juga ada di Instagram, TikTok. Kalau kalian pengen tahu bagaimana cara memulai bisnis dari nol alias tanpa modal juga, kalian bisa lihat di playlist gua bisnis tanpa modal. Dan kalau kalian memang punya pertanyaan atau punya keresahan, silahkan tulis di kolom komentar. Gue akan senang hati untuk menjawab. Oke, see you next time.